Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghrina bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Ihsan yang dimuliakan Allah. Mari kita manfaatkan waktu sejenak ini untuk menambah pengetahuan, dan kali ini kita akan membaca kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam adalah kitab yang disusun oleh seorang ahli tasawuf, di mana maksud dan tujuannya adalah agar kita hidup ini hidup yang seimbang. Ada kalanya kita harus menggunakan pikiran yang cerdas, tetapi ketika pikiran itu sudah tidak mampu menembus karena ada hal-hal yang tidak bisa dinalar, maka gunakanlah hati. Dan hati inilah sesungguhnya adalah kekuatan yang paling dahsyat. Menurut para ahli, hati itu juga memancarkan cahaya, memancarkan aura, dan hati itu juga bisa sampai kepada orang lain. Jadi apa yang dikatakan oleh hati seseorang dengan penuh keikhlasan itu akan sampai tembus kepada orang yang mendengarkannya. Itulah pentingnya kita mengaji soal hati. Jamaah sekalian, kali ini saya akan mencoba menyampaikan satu quote, kata-kata mutiara yang ditulis oleh Syekh Askandari Athaillah Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Sawabiqul himam la tukhriku asrarul aqdar. Sawabiqul himam, menggebu-gebunya keinginan, kemauan yang kuat muncul dari dalam hati. La tahriku aswarul aqdar, tidak akan mampu menembus benteng-benteng takdir ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Himmah atau kemauan yang kuat, kalau berkaitan dengan hal-hal yang diperintahkan Allah untuk ketaatan, maka disebut himmah aliyah. Kemauan yang luhur, kemauan yang terhormat, kemauan yang terpuji, himmah aliyah atau himmah mahmudah. Tetapi kalau keinginan yang kuat itu ditujukan kepada hal-hal yang bersifat rendah, hina, menurutkan hawa nafsu, menurutkan keinginan yang tak terbatas, lagi-lagi maka disebut himmah dani'ah, yaitu keinginan yang hina atau keinginan yang rendah. Keinginan apapun, sekuat apapun keinginan kita, tidak akan mampu menembus kalau yang kita inginkan itu semuanya sudah di bawah takdir ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, bagaimana kita bisa mencapai keinginan, bagaimana kita bisa tercapai harapan kita yang kuat itu? Sekali lagi kita harus sandarkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah melakukan ikhtiar, setelah melakukan usaha yang kuat. Maka di dalam urusan untuk mencapai keinginan harapan, memang keinginan harus didukung, keinginan harus kuat.
Tetapi lebih dari itu, kita juga harus melakukan wasilahnya, menempuh sarananya, menempuh usahanya, menempuh sebabnya. Sebab, sarana, usaha itu juga harus ditempuh dengan secara profesional. Maksudnya apa? Dilakukan dengan sebaik-baiknya. Syaratnya bagaimana? Syaratnya lakukan dengan penuh keikhlasan, lakukan dengan niat yang benar, dan jangan sekali-kali sebab ikhtiar yang kita lakukan itu melanggar dari ketentuan Allah, keluar dari ajaran Rasulullah. Ketika itu kita lakukan, maka ikhtiar kita tadi nyambung dengan kemampuan, kekuatan, kemauan kita terhadap apa yang kita tuju. Ketika ikhtiar nyambung, karena ikhtiarnya dilakukan dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, karena ikhtiarnya, wasilahnya, sebabnya itu adalah sebab-sebab yang dilakukan mengikuti aturan Allah, berarti di situ kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lakukan ikhtiar, sebab, usaha itu senantiasa dilakukan dengan secara profesional dan tidak melanggar Allah, ikuti ketentuan Allah. Jika itu kita lakukan, kita tempuh, maka itu berarti kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab-sebab yang kita lakukan itu akan bisa mengiringi keinginan, kemauan kita yang kuat, manakala sebab-sebab usaha atau ikhtiar yang kita lakukan itu sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah, di mana dilakukan dengan niat yang benar karena Allah, dilakukan dengan jalan yang tidak melanggar aturan Allah, tidak melanggar ketentuan Allah, itu artinya ketaatan. Maka ketika ketaatan itu kita profesionalkan dan kita punya kemauan, maka di situ Allah akan buka takdir yang barangkali tadi semula masih remang-remang akan dijebol oleh usaha dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya dalam sebuah hadis Rasul menyatakan, Allah berfirman, "Abdi, hambaku, anallahu alladzi aqulu syai' kun fayakun." Ketahuilah, aku adalah Allah, Tuhanmu, yang aku mengatakan kepada sesuatu, kun, jadilah, fayakun, maka akan jadi. Segala sesuatu itu terjadi karena Allah. Ketika Allah sudah berkehendak, jadilah, maka sesuatu itu akan terjadi. Fa'ati'ni aj'aluka taqulu syai'i, maka taatilah aku. Ketika kamu mentaati aku, aj'aluka, aku membuat kamu taqulu, berkata, li syai'i, pada sesuatu, dan kamu katakan kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Jadi Allah memercikkan firman-Nya kun fayakun itu kepada kita manakala kita taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah taat kepada Allah, maka Allah akan berikan kekuatan kepada kita. Kun, apa yang kita katakan, kun, jadi, fayakunu, maka terjadi. Karena itu Bapak dan Ibu saudara sekalian, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebabkan sesuatu yang kita inginkan, yang kita doakan, ya Allah, jadikanlah kami bisa ini. Berarti kun fayakun, maka diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala
yang kita ucapkan akan menjadi wujud ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadis sahih, dalam hadis yang lain Allah nyatakan, fa idza ahabbtu kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan wa muayyidan. Kalau aku sudah menyintai kepada hambaku, maka apa ya yang diinginkan oleh hambaku yang aku cintai itu, aku menjadi wasilahnya, aku menjadi tangannya, aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, dan aku yang akan mewujudkan. Karena itu yang kita kerjakan hari ini. Dan seterusnya adalah bagaimana kita mencintai Allah dan bagaimana Allah menyintai kita. Allah akan menyintai kita kalau kita hati Allah, nuti'illah, kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, singkat tapi insya Allah mudah-mudahan kut yang pendek ini memberikan motivasi, dorongan kepada kita. Kalau kita ingin berkata sesuatu dan sesuatu itu akan terwujud, taatilah Allah Subhanahu wa ta'ala, dukung dengan usaha secara profesional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.